Pertama-tama kita harus mengetahui konsep dasar dari first come and first serve, di mana algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan di CPU. Jadi dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO atau antrian dengan prinsip first in first out. Sesuai dengan waktu kedatangannya, proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi lebih dulu. Lalu dengan data proses simulasi tersebut, kita akan memvisualisasikan dengan menerapkan algoritma FCFS. Pada data proses simulasi di sini terdapat tabel yang berisi dengan proses, arrival time, burst time, dan juga prioritas. Di mana prosesnya terdapat proses P1 sampai dengan P5. Selanjutnya kita akan memvisualisasikan FCFS dengan proses dieksekusi sesuai urutan kedatangan, di mana P1 tiba di waktu 0 ms dan langsung dieksekusi dan selesai di 10 ms. Lalu P2 tiba di waktu 2 ms, P3 tiba di waktu 4 ms, P4 tiba di waktu 6 ms, P5 tiba di waktu 8 ms. P2 harus menunggu P1 terlebih dahulu, di mana P2 dieksekusi di 10 ms dan selesai di 15 ms. Selanjutnya P3 akan dieksekusi di 15 ms, selesai pada 23 ms. Lalu pada P4 akan dieksekusi di 23 ms dan selesai pada 26 ms. Dan yang terakhir P5 akan dieksekusi di 26 ms dan selesai pada 32 ms. Selanjutnya, setelah kita mengetahui waktu tiba dan juga waktu dieksekusinya P1 sampai dengan P5, kita akan menghitung waiting time dan juga turnaround time, di mana untuk menghitung waiting time kita menggunakan start time dikurang dengan arrival time. Sedangkan untuk menghitung turnaround time kita menggunakan waiting time plus burst time. Setelah kita menghitung waiting time dan juga turnaround time, kita akan menghitung rata-rata dari waiting time dan juga turnaround time, di mana pada waiting time kita menghitung dengan rumus TAT sama dengan CT dikurang arrival time sehingga menghasilkan rata-rata yaitu 17,2 ms. Lalu pada around time juga kita menggunakan WT sama dengan TAT dikurang burst time sehingga menghasilkan rata-rata 10,8 ms. Adapun kelebihan dan kekurangan dari penggunaan algoritma FCFS, di mana untuk kelebihan, yang pertama bentuk paling sederhana dari algoritma penjadwalan CPU, dan yang kedua mudah diprogram, dan yang ketiga pertama datang pertama dilayani. Sedangkan untuk kekurangan sendiri itu, algoritma ini setelah proses dialokasikan ke CPU, proses tersebut tidak akan pernah melepaskan CPU sampai selesai. Lalu rata-rata waktu tunggunya juga tinggi dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan masuk ke algoritma kedua, yaitu shortest job first atau yang kita kenal dengan SJF, di mana algoritma ini memungkinkan setiap proses yang memiliki burst time, waktu pengerjaan terkecil yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, pada algoritma SJF ini dia memiliki dua jenis. Yang pertama itu ada SJF scheduling non-preemptive dan juga SJF scheduling preemptive. Kali ini kita akan menggunakan SJF scheduling non-preemptive. Tetapi pada SJF non-preemptive ini CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU, meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil. Setelah kita mengetahui konsep dasar dari algoritma SJF, lalu kita akan memvisualisasikan algoritma SJF dengan menggunakan data proses simulasi. Data proses simulasi tersebut sama seperti yang sebelumnya, yaitu masih dengan proses P1 sampai dengan P5, tentu juga ada arrival time, burst time, dan juga prioritas. Selanjutnya, P1 tiba di waktu 0 ms dan langsung dieksekusi karena kondisi CPU yang kosong, mulai dari 0 ms dan selesai di 10 ms.
Selanjutnya yaitu P2, di mana P2 tiba di waktu 2 ms, P3 tiba di waktu 4 ms, P4 tiba di waktu 6 ms, dan P5 tiba di waktu 8 ms. Lalu pada waktu 10 ms, proses yang tersedia adalah P2, P3, P4, dan P5. Burst time terkecil adalah P4. Selanjutnya P4 akan dieksekusi dan dimulai 10 ms. Selanjutnya, pada waktu 13 ms, proses yang tersedia adalah P2, P3, dan P5. Burst time terkecilnya adalah P2 yang akan dieksekusi. P2 mulai dieksekusi di waktu 13 ms sampai dengan 18 ms. Selanjutnya, pada waktu 18 ms, proses yang tersedia adalah P3 dan P5. Burst time terkecil adalah P5 yang akan dieksekusi dimulai pada 18 ms dan selesai di 24 ms. Selanjutnya, proses terakhir yang tersisa adalah P3 dan mulai dieksekusi di waktu 24 ms dan selesai pada 32 ms. Setelah itu kita masuk ke penghitungan waiting time dan juga turnaround time, di mana untuk menghitung turnaround time sendiri menggunakan rumus CT dikurang AT, dan untuk waiting time menggunakan rumus TAT dikurang BT. Tidak lupa juga kita menghitung rata-rata dari turnaround time dan juga waiting time, di mana untuk menghitung rata-rata dari turnaround time kita menggunakan turnaround time yang sudah kita hitung dengan CT dikurang AT dan dibagi dengan 5, di mana 5 itu merupakan proses yang kita miliki dari 1 sampai dengan 5. Sehingga untuk rata-rata turnaround time menghasilkan yaitu 15,4 ms dan untuk waiting time itu menghasilkan 9,0 ms. Namun adapun kelebihan dan kekurangan dari algoritma SJF yang perlu kita ketahui, di mana kelebihannya itu sendiri SJF ini sering digunakan untuk penjadwalan jangka panjang dan juga untuk mengurangi waktu tunggu rata-rata dibandingkan algoritma FIFO sebelumnya. Lalu untuk kekurangan sendiri itu algoritma ini dapat menyebabkan waktu penyelesaian yang sangat lama dan juga membutuhkan pengetahuan rentan berapa lama satu proses atau pekerjaan akan berjalan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perbandingan performa antara FCFS dengan SJF yaitu untuk FCFS waiting time-nya yaitu 10,8 ms dan turnaround time-nya 17,2, sedangkan SJF sendiri waiting time-nya 9 ms dan juga turnaround time-nya 15,4, di mana pada FCF performanya cukup baik tetapi bisa menyebabkan proses terus-menerus diabaikan. Sedangkan untuk SJF sendiri itu mempunyai waiting time dan turnaround time terendah dan paling efisien untuk eksekusi cepat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.